doa kunutnya sebelum rukuk. Imam Syafi'i setelah rukuk, lalu imamnya itu memakai madhab itu, dia doa kunut sebelum rukuk. Masa bapak membatalkan sholat langsung kabur dari masjid itu? Ya udah, ikuti aja imamnya, karena imam itu sudah mempunyai izin untuk jadi imam di situ. Kalau bapak mau protes, jangan protes sama imamnya, protes sama DKM-nya. Gitu. Jadi makmum itu kedudukannya mengikuti imam. Doa imamnya kunutlah kau. Karena ketika kamu tidak kunut, itu disebut benar makar gitu loh bahasa Indonesia. Kalau kamu misalnya disiplin di keluargamu, kamu gak kunut karena pakai hambaliyah misalnya, ya kalau kan kamu harus mengikuti imam, maka imamnya kunutlah kamu. Imamnya kunut sebelum rukuk, kunutlah sebelum rukuk. Imam enggak kunut, ya udah enggak usah itu akan kunut, karena sholatmu ditanggung imam. Oleh karenanya menjadi imam ini ada 4 kriteria, gitu kan? Ada 4 kriteria. Yang paling kontras, yang paling dekat adalah bacaannya fasih. Yang mengetahui terhadap kaidah tajwid tadi, jangan ada yang salah. Kan kadang-kadang orang bertasdid itu didengungkan, Pak, imamnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti lamnya didengungkan. Sementara doa lam berdengung itu enggak ada. Justru huruf bertasdid selain nun dan mim ditekan. Itu gak boleh waladdallin, kan berarti mendengungkan lam bertasdid kan? Oke? Kita belajar tajwid tuh, kalau diterapkan gak ada lam berdengung tuh, gak ada. Maka harusnya bagaimana? Ya biasa aja, jangan lebay. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lin cukup, gak usah memperbedakan suara jadi salah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Dan itu banyak loh Bu, di masjid-masjid itu seperti itu. Kenapa? Gak pernah modal maksudnya ini. Gak pernah modal promosi omah. Coba kamu diri ke Kopdar, kita bahas secara real. Mari apa tajwid itu? Setelah tahu, praktekkan. Jangan kau mendengungkan lam bertasdid, karena lam itu hukumnya tidak ada dengung. Paham ya? Maka dari situ, maka ketika Bapak Rahman punya masjid, kontaklah saya jadi imamnya. Iya, promosi lagi. Kenapa? Karena ustaz-ustaz taksim itu semuanya pakar tajwid. Ustaz Jailani, Ustaz Otto, semuanya pakar tajwid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang betul-betul kayaknya terlalu mendasar. Baik. Anggap kali ini tidak tahu sama sekali. Ini Ustaz, tolong berikan pencerahan tentang dari mulai kita ambil wudhu sholat, wudhu apa yang kita harus baca, dan ada yang bilang tidak perlu niat, sampai kita mulai berdiri di atas sejadah. Ada lagi ucapan yang dibilang tidak perlu niat lagi karena kamu wudhu aja sudah. Sampai ada beberapa lagi, ada sami Allah, ada yang dengan tambahan. Kalau pencerahannya Ustaz, dari awal memulai mengambil wudhu, apa yang harus kita baca dan apa yang dilarang untuk dibaca sampai akhir tahiyat akhir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini Al-Maidah ayat 6 ya. Ini mulai tahapan orang ketika hendak sholat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq
Sikum wa arjulakum ila ka'bayn. Makanya pengertian ini ada yang mempraktekkan mengajarkan Al-Quran itu pakai gerakan saya setuju, karena langsung mengisyaratkan aktual kepada anggota yang dituju. Ketika kalian misalkan hendak melaksanakan sholat, maka kata Allah, idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Allah tidak mengartikan wudhu ini. Pengertian wudhu disiplin dalam fikih lagi. Tapi kata Allah, mau artinya basuh, mau cuci, mau wudhu, mau istinja, mau apa kek, di situ tidak ada namanya pekerjaan ini. Tapi ini Al-Quran mengatakan ketika kita melaksanakan sholat, basuh mukamu. Basuh ya. Apa yang dibasuh? Muka siapa? Kejebak orang, kejebak. Yang dibasuh mukamu, jangan muka suamimu, jangan muka selingkuhan waliyadzubillah, jangan muka selingkuhanmu. Ketika kamu setelah hujat, ketika kamu hendak sholat, basuh mukamu, udah selesai. Basuh muka ini namanya wudhu, atau mau wudhu, Allah gak mau pusing tentang itu. Yang penting madhab yang lain ini mengatakan wudhu, gitu kan? Ini kan nama dari disiplin fikihnya kan? Mau yang versus mengatakan itu ibtisal mau yang macam-macam, tapi yang jelas ketika kamu hendak sholat, basuh mukamu. Nah, ketika mengawali ini nanti kalau fikih panjang Pak. Dalam fikih Syafi'i, ketika jangan kau langsung basuh mukamu, tapi cuci dulu tanganmu, gitu kan? Ketika mencuci tanganmu ada doa, gitu kan? Ada doa. Gak perlu saya uraikan di sini kebanyakan. Ketika tanganmu nanti dicuci itu ada doa. Ketika nanti masukkan air ke hidungmu, namanya madmadah, itu ada doa. Masukkan air, ini belum wudu. Masukkan air ke mulutmu, ini namanya berkumur-kumur. Baru setelah bersih semua, baru basuh mukamu. Masuk tuh dalam Syafi'i itu namanya kriteria disiplin wudhu. Wudhu itu yang dibasuh hanya muka sendiri loh, jangan muka orang lain. Dibasuh mukamu, setelah dibasuh mukamu adalah tanganmu, jangan tangan orang lain. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiq. Dan dijelaskan oleh Allah itu membasuh tangan itu sampai apa? Marafiq, sampai siku. Nah, siku aja dalam disiplin fikihnya macam-macam. Dalam Syafi'i, dalam Ja'fari beda loh Pak. Kalau mazhab Syafi'i jangan cukup siku saja, lebihkan. Maka orang yang lebay bukan siku, badi cuci itu lebih juga. Tapi kalau dia mazhab Ja'fari itu nimbati sebagian tangan juga, nggak sampai siku. Orang Ja'fari membasuh tangan itu sampai nggak siku. Makanya ketika jangan pelajari Syafi'i doang, pelajari seluruh fikih. Jadi mudah kita melakukan kualitas yang lain. Oke, maka basuhlah siku. Setelah itu usaplah apa? Usaplah kepalamu. Nah, mengusap kepala ini jadi bahasan. Di mazhab Syafi'i ada yang apa? Ada yang rambutnya lagi jambul diusap rambutnya, sah katanya. Ada yang di dalam Maliki harus itu macam-macam kan. Saya nggak mau bahas itu, saya juga tahu dalilnya. Tapi yang jelas Allah disuruh usap kepala, ya udah usap. Nah, yang menjadi perbedaan nanti faghsilu wujuhakum wa aydakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, langsung tuh ada fi'ilnya wamsahu fil amar, usaplah kepalamu dan kakimu. Jadi kaki itu diusap bukan dibasuh. Itu kalau misalkan idhofahnya wa arjulikum itu pada wamsahu, tapi di dalam mazhab Syafi'i idhofah maf'ulnya nanti arjulakum itu kepada faghsilu. Ini kan menjadi bahasan yang seperti ini kita gak beres-beres Pak. Jadi oke, kalau dalam Al-Qur'annya kan ini masih bertentangan. Kenapa wa arjulikum? Bukan wa arjulakum. Dan dalilnya ini. Nah itu diukur dengan gramatika juga. Idza kuntum ila sholati
Faksilu filama kan? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini faksilu. Terusannya ini. Faksilu. Faksilu itu basuh ya. Faksilu. Apa yang dibasuh? Wujuhakum, mukamu. Terus faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum. Wa aydiyakum. Terus ada fi'il lagi, wamsahu nih. Wamsahu, usap. Ya usap apanya? Wamsahu birusikum, ada bi itu bibaknya bakdia katanya. Tapi dalam Maliki itu seluruh muka, seluruh kepala. Wamsahu birusikum, kepalamu. Birusikum. Terus wa arjulikum. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa sabbiru usikum wa arjulakum. Apa yang benar? Wa arjulakum apa wa arjulikum? Coba. Nah inilah yang menjadi bahasan para ulama. Kenapa tidak wa arjulikum wa arjulakum? Katanya kata ulama Syafi'i ini, ulama Syafi'i. Karena di sini wa arjulakum idhofahnya pakai kepada wujuhakum. Jadi maf'ul dari faksilu. Kalau wa arjulikum ini jadi maf'ul dari biruusikum, kemasukan bab barjel, maka harusnya wa arjulikum. Maka di dalam ilmu fikih tentang wudu saja ada dua macam gitu. Ada yang kaki itu cukup diusap. Nah, subhanallah di mazhab Syafi'i bukan mengusap kaki saja, mengusap sepatu pun sah. Ketika bapak pakai sepatu boot yang susah untuk dicopot, maka wudunya diusap sepatunya, bukan kakinya. Coba. Tapi Imam Syafi'i justru dibasuh kakinya. Seperti ini pertentangan ini sampai kiamat pun tidak akan tuntas. Maka sekarang terserah Bapak Rahman, terserah Bapak Yanuar. Bapak mau pakai yang musab sah, pakai yang basuh juga sah. Karena Allah nggak mau pusing tentang kaki mau diusap atau tidak. Komparasi berikutnya ini akan turun di negara tandus, air sedikit berharga. Di Indonesia air banyak, saking banyaknya di Indonesia ingus pun juga air. Gitu ya. Jadi terserah. Saya nggak mau pusing kalau ditanya Pak Ustadz, yang sah itu dalam wudu itu apa kaki diusap, apa kaki dibasuh? Ya mau apa? Kalau saya bilang begitu. Kalau kamu mau diusap ya usaplah. Karena yang diusap kaki-kakimu sendiri, gak ada urusan dengan kaki saya, ya kan? Ya udah usap aja kaki kamu. Terus yang kedua, kan pertanggungjawaban perbuatan kamu bukan pada saya, pada Allah, gitu kan? Dan Allah menarasikan seperti ini, gitu. Jadi perbedaan tentang wudu kakinya diusap atau dibasuh gak usah jadi berantem. Itu maksudnya. Nah, tentang tangan ada doanya. Tentang kan ketika mengusap ini kan, mengusap Allahumma bayyid wujuhana. Nah itu kan bagus. Ya Allah cahayailah wajah kami. Ketika basuh kaki, Allahumma apa? Jangan kau gelincirkan kakimu. Gitu. Itu doa semua. Tapi kalau misalkan ke situ, jadi wudhunya lama. Wudhunya lama ya kan? Oke. Setelah itu kita kan sholat kan, menyangkut niat. Nah niat ini di dalam fikih Syafi'i, takrif niat, mengetahui niat ini susah luar biasa. Di mazhab yang namanya Ormas Muhammadiyah nggak perlu niat. Di dalam orang Salafi nggak perlu musolli. Di dalam itu ada musolli. Bagi saya kembali lagi, kamu mau musolli mau tidak, Allah sudah tahu bahwa kamu ingin menghadap dengan dirinya. Yang musolli sah, yang tidak musolli juga sah. Yang tidak sah, yang tidak sholat, selesai. Emang ketika Bapak berwudu niatannya untuk apa? Untuk sholat. Maka berarti ketika Bapak sudah wudu, berarti itu sudah niat sholat. Gak perlu nawaitu usolli fardu
Mustaqbilal kiblat. Lah emang kita itu sholat menghadap kiblat, Pak. Emang menghadap gereja. Sebetulnya kosakata ini masih dalam kategori menurut saya lebay. Kita berdiri sudah, karena Allah kuntum kan, ketika kamu berdiri nggak sholat kan? Ya ini dari rangkaian ketika wudhu itu sudah niat. Tetapi saya tidak menyalahkan orang yang pakai usolin apa silakan. Tapi kalau misalkan kriterianya dalam takbir harus niat, susah nantinya. Di mana mulut kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di dalam hatinya katanya nawaitu usolli fardhan maghrib. Bagaimana mungkin? Di mulutmu berucap apa, di hatimu ada apa? Ya kan? Nah ini disiplin seperti inilah yang perlu disederhanakan. Jadi ketika ke masjid, dari rumahnya itu udah niat sholat, Pak. Emang ke masjid dia dugem? Enggak kan? Ketika melangkah itu udah niat sholat, ya sudah ikut barisan, langsung Allahu Akbar, selesai. Yang pakai usul ya enggak apa-apa. Tapi jangan lebay-lebay. Nawaitu usolli fardhan maghribi salah rakaatin mustaqbil kiblati adakan mamuman lillahi ta'ala. Kita mengucapkan begitu dalam takbir disuruh ulangi coba. Bagaimana ribetnya? Kan kata-katanya tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang salah yang enggak berangkat ke masjid, yang salah yang enggak mau sholat. Ya udah Allah sudah tahu. Ya udah ketika Allah, apalagi makmum masjid, udah imamnya mau ruku kita masih sulit usolli, ya kan? Imamnya sudah habis baca ayat, udah mau ruku kita mau usolli, tentang mengangkat tangan nih. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Sedangkan masalah lagi lah. Sedangkan dan begini. Kan sulit Pak, Masya Allah. Tadi kita sebahas loh, masalah sedekah empat itu berbeda. Ya udah terserah. Saya cenderung kalau nggak jadi fitnah, saya lebih cenderung yang lurus loh sebetulnya. Enggak kuat dalilnya. Kenapa? Rasulullah periode setelah tinggal di Madinah, 500 tahun itu di Madinah sholatnya lurus. Di Madinah itu sampai 500 tahun loh dimaafkan. Setelah Rasul meninggal, kan Rasulullah dari Makkah tuh hijrah ke Madinah. Nah orang-orang Madinah tidak tahu tuh sholatnya Rasul. Itu selama 500 tahun di Madinah itu sholatnya lurus taatnya. Tapi di kita Pak difitnah yang lurus itu Syiah, sesat, neraka dan segala macam. Ini kan bentuk dari bagaimana kita ketika menanyakan fikih itu bukan masalah knowledge tapi kecurigaan. Orang yang tidak sedekap curiga, orang yang bersedekap curiga, orang yang kunut curiga, yang tidak kunut curiga. Mana sholatmu sebetulnya kan begitu. Sholat kamu ini menghadap kepada Allah. Tentang teknismu kamu di madhab mana, kamu tenang silahkan. Gak usah nyinyir mulutmu, gak usah mengkafirkan dan Oke? Masalahnya tadi tarifun niat tentang kemana Imam Syafi'i, madhab Syafi'i pakai usolli, sementara Buya Hamka nggak pakai usolli, nggak ada masalah. Yang salah yang nggak sholat, yang salah yang nggak sholat. Mau kamu kunut atau tidak kunut sah diterima, yang kunut diterima, yang tidak kunut terima, yang tidak terima yang tidak sholat. Masalah wudhu juga, yang mengusap kaki diterima, yang membasuh kaki yang diterima, yang tidak diterima yang nggak pernah wudhu. Selesai kan? Jadi di sini yang luas supaya apa? Supaya kita mampu menerima saudara kita yang berbeda. Karena setiap kita punya histori yang berbeda, punya pesantren yang berbeda, punya ormas berbeda, punya pilihan fikih yang berbeda. Di atas perbedaan ini cantumkan dalam hati kebijaksanaan dan kasih sayang. Dari situlah kita mampu mengeliminasi yang berbeda. Oke, setuju? Maka ini jemaah tasik ini saya mengajak luaskan. Jangan mengajarkan ashabiyah sekalian hanya berdasar nikoh, hanya berdasar kejalan cingkrang, hanya lain-lain. Itu nggak penting. Kita beribadah itu menghadap kepada Allah. Setuju? Ya udah kalau setuju selesai. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, bagaimana? Apa yang kita harus baca, terus surah yang Oke. yang
di dalam sholat. Kalau mazhab Syafi'i misalnya setelah takbir ada doa iftitah. Di mazhab Malik nggak ada doa iftitah, Pak. Bahkan di mazhab Malik Bismillah juga nggak ada. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diterima oleh Allah, Pak. Allah Maha Besar, Allah Maha Luas. Yang tidak diterima ya nggak sholat lagi. Terserah kamu pakai mazhab Maliki, boleh. Oleh karenanya ketika belajar fikih jangan mempelajari satu sudut saja. Sebagaimana tadi rujukan dari awal, jangan kultuskan ustadzmu. Mentang-mentang Ustaz Al-Fanis maha benar, enggak. Yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah narasikan dalam kitab suci Al-Quran. Jangan pernah mengkultuskan pengajian, jangan pernah mengkultuskan ustaz. Ustaz juga orang biasa, Pak. Ustaz juga butuh kawin, butuh nasi, butuh duit. Oke. Iya, yang paling ustaz biasanya kawinnya banyak. Alhamdulillah. Oke. Jadi doa iftitah, Bapak mau pakai doa iftitah boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Setelah itu Fatihah adalah di dalam mazhab Syafi'i. Setelah Fatihah surat dan sepakat. Lalu ruku juga ada doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iktidal ada doa Sami'allahu liman hamidah rabbana alhamdu dan seterusnya. Di mazhab yang lain tidak ada, Pak. Di mazhab Ja'fari Allahu Akbar Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bihaulihi wa quwwatihi sami'allahu liman hamidah. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sholat juga mazhab Ja'fari enggak sebetulnya. Setiap rukuk dan sujud mazhab Ja'fari selalu baca salawat. Kamu salahkan. Tadi ayatnya disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus ketika orang sholat dalam sujud dan salat salah, dari mana salahnya? Ya, makanya kembalilah dibaca fikih seluruhnya. Di madhab yang utama di ahli sunnah ada 4, Hanafi, Maliki. Ini pun berbeda. Maliki, Syafi'i, Hambali. Di madhab yang beda ada Ja'fari, ada Qadari, ada Zaidi, ada Zaidi, ada Ibadi. Ibadi itu tua di kalangan Ja'far Jabir itu. Makanya di dalam syariat itu, dalam Al-Quran itu tidak menyangkut madhab. Makanya ketika sholat, ketika sholat, ketika kamu hendak sholat, fagsilu wujuhakum. Pernah ya? Fagsilu wujuhakum. Jangan muka orang lain. Oke, ngerti ya? Ngerti nih? Jadi yang luas, gak usah berantem masalah madhab. Ini kan kadang-kadang tidak ditemukan riwayat ketika habis sholat baca Fatihah. Tidak ditemukan riwayat ketika kita memulai taklim baca Fatihah. Itu bid'ah. Kan begitu kadang-kadang. Fatihah itu sesuai fungsinya pembuka. Maka bacalah Fatihah. Doa, ya Bapak doakan Subhanallah setelah sholat kan 33, ya kan? Takbir Allahu Akbar 33. Terus apa? Tahmid Alhamdulillah 32. Saya tanya, doa wiridan itu dari siapa? Doa wiridan itu dari siapa coba? 33 itu. Itu wiridannya Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi. Itu putri kesayangan baginda Nabi Fatimah Az-Zahra. Kronologisnya diriwayatkan bahwa Fatimah Az-Zahra itu putri kesayangan baginda Nabi. Dia ngegiling gandum, tangannya yang suci itu ngegiling gandum sendiri untuk memberikan anaknya Hasan Hussein. Karena tangan yang mulia ini lecet, Pak, karena ngegiling gandum. Akhirnya dia sabar ke bapaknya. Bapaknya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Abah kalau bahasa sekarang, Bang bahasa Betawi ya. Abi bahasa PKS ya. Apalagi Pak bahasa kita ya. Bahasa lagi Sunda apa menurut Abah ya. Abah. Fatimah Az-Zahra bahasa Sunda sekarang Abah. Tangan aku lecet, Pak. Emang kena pandu bahasa Jawa. Emang kena paling bahasa Sunda, ya kan? Gue bapain. Oke, ini kisah loh. Tangan aku lecet, Bang. Aku minta tolong dibantu
tolong kirimin pembantu ke rumah saya. Kata Fatimah Zahra. Baik putriku, pulang. Lalu udah pulang, nggak dikirimin sama bapaknya. Sampai 3 kali konon katanya minta bantuan sama bapaknya. Ketiga kalinya baginda Nabi berkata, anakku, aku akan berikan kamu yang lebih baik daripada itu semua. Baik bang? Gitu. Terus apa? Anakku, ketika engkau habis sholat, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, baca tasbih 33 kali. Riwayat Imam Ja'fari yang pertama itu takbir. Takbir. Tapi dalam Syafi'i riwayatnya yang pertama itu tasbih. Gitu kan? Ya masalah riwayat ini yang penting bacalah 33 itu. Itu apa intinya? Itu hadiah dari baginda Nabi. Yang kata baginda Nabi, afdalu minad dunya wa ma fiha, itu lebih mendapatkan pembantu daripada lebih baik daripada mendapatkan bumi dan seisinya. Itu wiritan yang luar biasa tuh Pak, tapi kita abaikan, ya kan? Kalau tuh baca banos, yang penting hitungannya 33, gitu kan? Wakbar, gitu. Subhanallah, hamdah. Artinya apa? Gak bermakna itu. Padahal itu hadiah Nabi. Coba pelan-pelan dan betul-betul dirasakan alam semesta. Subhanallah, subhanallah itu wirid. Subhanallah, sampai 33 kali itu luar biasa kasihannya. Karena itu hadiah dari baginda Nabi kepada anak tersayang Fatimah Zahra. Tapi hadiah ini kita abaikan. Dia terang praktek di masjid-masjid, musola-musola, balapan banyak tanpa resapan, ya kan? Pokoknya tas bagus, hamdah 33. Akhirnya apa? Gak ada khasiat. Coba nih, tak berkah. Jadi artikan lain ya, berkah ya. Itu setuju, berkah aja. Ya, karena ada artinya yang lain lagi. Jadi tentang nih, orang Hindu kan wiritannya dikit tapi diresapi, dahsyat badannya. Orang Hindu wiritannya apa? Duduk, khidmat, penuh konsentrasi, fokus, jadi wiritin. Ya disebut cuma omnya Pak. Om Shanti, itu kan? Om Shanti bisa berimplikasi punya kekuatan yang dahsyat. Itu orang Hindu. Kita bacaannya banyak, tapi gak paham apa yang kamu baca. Hanya sekedar menunggu, akhirnya biar wiritan berkali-kali gak mempunyai keistimewaan apa-apa. Renungkan itu, gitu ya. Baik, ada lagi kegiatan? Udah jam 11, silakan. Baca suratnya, ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum Firkum fis samawati. Itu nih, yang itu di situ kok kenapa dibaca itu? Minta penjelasannya sejelas-jelasnya biar nggak mumet. Bisa mawat terus itu nih. Alasannya ini ada macam-macam. Tadi kita sebetulnya mau ke Tasil, waktu gak sempat, mau ke Nakol juga. Inilah manfaatnya di sini. Yang kedua, bacaan ini termasuk kategori bacaan gharib, seperti anak Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun